Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardhin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alaihi wa tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, atas nikmat-nikmat yang ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah, melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Qaulus Seribu, jagaan Nabi Muhammad SAW, janabat menjaga dan menutup seluruh jalan, yusilu ila syirki, yang akan membawa kepada kesyirikan. Kesyirikan jika seseorang mati di atas dapatkan ampunan dari Allah, berpindah ke ketika seorang itu, maka yang menghalangi dia dengan alam akhirat, maka dia yang selama-lamanya Nabi SAW akan menuju kepada kesyirikan, meskipun itu bukan syirik tapi menuju kepada kesyirikan, maka dilarang oleh Nabi SAW. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, man ta'ammala nususal kitabi wa sunnah fi hadzal bab ra'a nususan katsiratan tahussu 'ala al-qiyami bi kulli ma yuqawwi tauhid wa yunammihi. Al-Qur'an memperhatikan sunnah pada bab ini, pada bab penjagaan Nabi Muhammad SAW, sisi tauhid. Nabi SAW menjaga umat dari terjatuh kepada kesyirikan dan menjaga ketauhidan umat, supaya terus di atas tauhid. Jika seseorang itu mau memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menganjurkan untuk menjalankan hal-hal yang akan menguatkan tauhidnya. Di sana kita akan dapatkan ayat-ayat anjuran untuk melakukan hal-hal yang dengan hal tersebut dia akan semakin kuat tauhidnya. Dengan hal tersebut dia akan menumbuhkan tauhidnya. Dengan hal tersebut dia telah memberi makan tauhidnya semakin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah telah memberikan permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, pohon kurma. Pohon yang paling baik itu pohon kurma, yang asluha sabitun, akan cabangnya menjulang ke atas, wa far'uha fis sama', cabangnya itu ke atas tinggi, bercabang-cabang. Jadi tauhid digambarkan, dipermisalkan dengan apa jemaah? Dengan pohon. Maka sebagaimana pohon butuh apa? Butuh disiram, butuh dikasih mungkin pupuk, supaya pohonnya semakin segar, pohonnya semakin tinggi, pohonnya semakin bagus. Al-Quran dan As-Sunnah, bagi orang yang memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, kata penulis kitab ini, akan menguatkan akidahnya, keimanannya. Minal hassi ala Allah, anjuran untuk kembali kepada Allah. Banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk apa? Kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah, kepada Allah, segera untuk menuju kepada Allah, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berperan. Allah itu akan menguatkan, maka untuk menguatkan tauhidnya dia harus segera kembali kepada Allah, tidak terus di atas
dosanya, ya. Tidak terhenti dari dosa tersebut, segera menyesalinya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat kuat untuk tidak mengulanginya. Ini contoh yang menguatkan apa jemaah? Menguatkan tauhid. Wanhisari ta'alluqil qalbi billah. Dan banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bergantung kepada al-faat. Selain Allah, faat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lakukan sebab-sebab itu. Karena begitulah sunnatul. Karena yang memberikan manfaat hanya Allah. Karena memang yang menjadikan upaya-upaya itu berhasil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kita untuk bergantung kepada Allah ini juga pada hakikatnya mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk menguatkan apa? Menguatkan tauhid. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini rahbatan wa rahbatan. Ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menggantungkan diri kepada Allah karena mengharapkan balasan, mengharapkan keutamaan dari Allah. Perintah untuk menggantungkan diri kepada Allah baik pada saat kita mengharapkan kebaikan ataupun ketika kita takut dari sesuatu yang akan mencelakai kita. Maka ini adalah ayat-ayat yang pada hakikatnya mengajak kita untuk menguatkan tauhid. Ya, menguatkan tauhid. Wa quwwatit tam'i fi fadlihi wa ihsanihi, dan keinginan dari Allah. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Jangan putus asa dari mendapatkan kebaikan Allah. Tidak berhenti untuk terus meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah dan upaya untuk mendapatkannya. Tawakkalu wa tawakkalu 'ala Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada hidup yang tidak pernah mati. Karena ada yang hidup tapi mati. Ada juga yang apa? Mungkin tidak pernah hidup. Ya. Dan ada yang hidup dan tidak pernah mati. Maka bersandarlah kepada yang hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya adalah apa? Setelah berusaha. Setelah berusaha, setelah melakukan sebab-sebab. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, segala sesuatu ada sebabnya. Maka lakukan sebab-sebab. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Wa ila taharruz min riqqil makhluqin wa adami ta'alluq bihim biwajhin minal wujuh. Dan juga banyak ayat-ayat atau hadis-hadis budak makhluk. Jadi menjadi budaknya makhluk. Ya. Sehingga menjadi hambanya makhluk. Disuruh kita untuk apa? Memerdekakan diri kita untuk menjadi hamba Allah. Ya, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi ahadin minhum. Begitu pula berlebih-lebihan. Ya, ini kita disuruh untuk apa? Memerdekakan diri kita dari penghambaan dan membebaskan diri kita dari berlebih-lebihan kepada khususan hasu wal ikhlasu at-tam lillahi wahdah. Nah, begitu pula kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah secara zahir maupun secara batin dan menyempurnakannya, terutama dalam masalah keikhlasan. Jadi kita disuruh untuk apa? Berlatih ikhlas. Ya, karena ibadah itu akan diterima ketika dilakukan dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini butuh latihan. Maka diperbaiki lagi niatnya, terus diperbaiki niatnya. Maka dengan bersungguh-sungguh dan akan datang pertolongan sehingga kita dimudahkan untuk bisa ikhlas. Ini sisi apa jamaah tadi? Sisi yang menguatkan, menjelaskan kepada kita bahwa di sana tuh banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu akan menguatkan tauhid kita. Tauhid kita.
Ya, karena tauhid seseorang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, ya, berbeda-beda, maka butuh untuk terus dikuatkan, ya, terus diperbaiki, terus diperbarui. Ya. Kemudian summa fi muqabalati dzalik naha an aqwalin wa af'alin fihal ghulu bil makhluqin. Kemudian berbalik dari atau ada larangan. Di satu sisi ada perintah-perintah untuk menguatkan tauhid, perintah-perintah yang di dalamnya ada hal-hal yang akan menguatkan tauhid, dan berhadapan dengan itu pula ada hal-hal yang berupa larangan-larangan yang di situ akan menghilangkan atau mengurangi tauhid. Seperti apa? Seperti ghulu bil makhluqin, berbahaya bagi tauhid kita. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Jadi kita harus menjaga tauhid kita dari hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaannya. Ya. Sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan ya, dalam urusan dunia saja ada orang-orang yang apa? Ada orang-orang yang menghindari makanan tertentu. Kenapa jamaah? Ada orang menghindari, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu. Kenapa? Karena dia melihat akibatnya. Kalau dia makan makanan tersebut, minum minuman tersebut, akibatnya apa? Akan terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Ini dalam urusan dunia. Karena takut dari hal-hal yang akan membahayakan kesehatannya. Maka jika itu bahaya yang jika tidak kita hindari bisa merusak tauhid yang kemudian kita ya meninggal tidak di atas Islam, wal'iyadzubillah, karena tauhidnya apa? Rusak. Maka Nabi SAW melarang hal-hal yang di situ akan menyeret kepada kesyirikan, yang hal-hal itu akan membuat tidak sempurnanya tauhid. Di antaranya adalah hulu, ya, berlebih-lebihan kepada makhluk. Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. La, itu larangan. Nabi di sini melarang. Melarang apa? Jangan kalian. Nabi melarang. Sebagaimana telah terjadi berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Nasara. Sampai memposisikan Isa sebagai Tuhan. Apakah Nabi Muhammad SAW membolehkan atau ridho diposisikan sebagai Tuhan? Tidak. Nah, hamba dan utusan Allah. Tentang Nabi Muhammad, katakanlah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Apa maksudnya jamaah? Katakanlah Nabi Muhammad SAW itu hamba. Berarti apa aja? Maksudnya? Jangan diibadahi. Nabi Muhammad SAW itu hamba. Jangan dianggap seperti Tuhan. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada. Beliau adalah hamba, makhluk yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Boleh diremehkan. Tidak boleh tidak dihormati. Yang perintahnya adalah perintah Allah, larangannya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Wasatiyah, gitu ya, pertengahan. Jadi kalau kita mengikuti wasiat Nabi, pesan Nabi, maka kita akan menjadi orang yang pertengahan. Dan pertengahan itulah yang disebut dengan istiqomah, tepat. Jaga diri kita untuk terus juga, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ya. Kemudian wanaha anit tasyabbuh bil musyrikin, dan Nabi SAW melarang dan jangan kalian menyerupai orang musyrik, li'annahu yad'u ilal maili ilaihim, karena kalau niru-niru zahir hatinya jadi senang
Padahal itu Allah Subhanahu wa taala yang harus kita membolehkan, membenarkan apa? Niru sembelihan yang di situ dikhususkan untuk penyembelihannya orang-orang musyrik. Padahal kita melakukan penyembelihannya kepada kita tidak boleh melakukannya di situ. Beribadah, melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu kuburan Nabi. Jadi kalau ini punya kelebihan Yahudi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Kalau dalam agama kita, dimanapun tempatnya kita bisa beribadah. Allah telah jadikan bumi sebagai masjid. Ya. Maka tidak boleh kemudian memilih bumi yang ada kuburannya, misalnya. Kalau saya beribadah di tempat ini lebih dikabulkan, kenapa? Ada kuburannya. Ada kuburannya si A, kuburannya si B. Ya, jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yutawassala biha ila syirki. Dan Nabi SAW melarang dari ucapan-ucapan, melarang dari perbuatan-perbuatan yang dikhawamayatan lit tauhid. Itu semuanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga tauhid, agar umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW terus di atas tauhid. Karena itulah maksud diciptakannya manusia untuk bertauhid. Ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ada juga dalam tafsir yang lainnya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud untuk beribadah adalah untuk bertauhid. Liya'budun artinya liyuwahidun. Maka Nabi kita Muhammad SAW betul-betul berusaha menjaga, ya, menjaga agar umat ini terus di atas tauhid. Apalagi nanti akan datang Nabi Muhammad SAW akan ada yang berbuat syirik. Itu sudah menjadi apa? Kepastian. Ya. Maka Nabi SAW lebih berupaya yang beliau mencegah hal-hal yang akan menyeret kepada kesyirikan, yang itu adalah bagian dari upaya apa tadi namanya? Jadi menjaga tauhid ini merupakan apa? Upaya yang dilakukan oleh Nabi kita. Manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Apa jemaah? Oh, untuk bertauhid. Itu maksud beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada Allah. Apakah dia dikatakan beribadah kepada Allah? Tidak. Meskipun dia beribadah kepada Allah, tapi akibat dia beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan kamu tidak beribadah. Dan dinyatakan seperti itu. Kafir ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Antum kalian kepada Allah apa tidak? Beribadah kepada Allah. Orang musyrik jangan dianggap tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik yang disebutkan dalam Allah beribadah juga kepada selain Allah. Maka kalau ada orang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, hasilnya tauhid. Kalau dia bertauhid, itu yang dimaksud dengan beribadah yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, bertauhid. Dan untuk inilah Allah mengutus seluruh para nabi. Allah mengutus seluruh para nabi untuk apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Cukup? Belum. Wajtanibut
taghut dan meninggalkan yang diibadahi selain Allah. Jadi enggak cukup beribadah kepada Allah, harus meninggalkan. Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid dengan penjagaan yang luar biasa. Wa naha an kulli sababin yusilu ila syirki, akan menyeret kepada kesyirikan. Wa dzalika rahmatan bil mu'minin, dan ini adalah bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi bentuk kasih sayang Nabi. Apakah hal itu syirik atau bukan? Yang dilarang oleh Nabi syiriknya atau hal-hal yang menyeret kepada syiriknya? Hal-hal yang menyeret kepada syirik, syirik atau bukan? Bukan. Yang menyeret kepada syirik bukan syirik, tapi dilarang juga oleh Nabi. Kenapa? Karena akan menyeret kepada syirik. Karena beliau ingin menjaga tauhid. Melarang hal-hal yang itu sebetulnya bukan syirik, tapi karena akan menyeret kepada kesyirikan, menjadi hal yang udiyatillahil zahirah wal batinah wa takmiliha. Sehingga manusia dengan kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW yang menjaga tauhid, yang melarang hal-hal yang akan menyeret kepada syirik, maka manusia akan bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari maksud penciptaan mereka, yaitu pun secara batin, li takmula lahumus sa'adatu wal falah, sehingga betul-betul umatnya akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, kemenangan. Wa syawahidu hadil umur kasiratun ma'rufah, dan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan hal ini sangat banyak. Bagaimana wasiat-wasiat kepada umatnya untuk menghindari dari kesyirikan. Di antara Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian tidak ada ibadah di dalamnya. Menunjukkan apa? Ibadah itu bukan jangan kalian jadikan sebagai kuburan yang tidak ada ibadah. Wala taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang dirayakan pada waktu-waktu tertentu, didatangi pada waktu-waktu yang tertentu. Wa shallu 'alayya, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini diantara hal-hal yang menjadi pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang dikeramatkan, didatangi pada waktu-waktu yang tertentu. Ya. Nah, dalam riwayat yang lainnya juga demikian. La tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubur. Wa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Baik, dan telah diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Alaikum harisun alaikum. Ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri seperti diri. Harisun alaikum, mendapatkan hidayah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau sifat yang dengan sifat itu beliau menginginkan agar umat beliau betul-betul terus di atas tauhid, kan dengannya umat ini akan menjadi berat. Kalau demikian keadaannya, tentunya beliau sangat khawatir kalau umatnya terjatuh kepada kesyirikan. Ya, telah masuk waktu manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu anta